Yang hadir ini Kabid PHU dari Sulawesi Selatan dengan Haji Iqbal Ismail SAGMA. Benar. Hari ini siap menyampaikan penjelasan keterangan dari permintaan penjelasan dari anggota Pansus. Siap, terima kasih. Sebelum memberikan penjelasan, saksi harus disumpah. Siap disumpah? Informasi yang kami dapatkan, saksi beragama Islam. Ya, kalau begitu kita mulai ya. Dipersilakan untuk pengambilan sumpah. Ya, di depan, Pak. Ya, atur di depan. Ini yang mengambil penyumpahan ini dari Kemenak juga. Jadi temannya juga ini. Berarti ketahuan nanti kalau berbohong kan? Sesama teman kan tahu nih informasi ini. Jadi ya. Temannya ini kan. Jadi sehari-harinya tahu dah. Jadi kalau bohong ketahuan. Tapi bukan itu yang terpenting karena ini sumpah. Itu komitmen pada Tuhan kita. Sebagai yang berbangsa akan ada konsekuensi hukum. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan menerangkan. Akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Saksi, Pak Iqbal, kami tidak berlama-lama karena penjelasan dari berbagai pihak sudah kami dapatkan, maka karena itu kami akan fokus ke proses saja seperti apa dan tentu akan mengkomprentir penjelasan dari saksi-saksi terdahulu. Tentu karena ini dari daerah, yang menjadi fokus kita adalah siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab menginput data, memasukkan data dari daerah ke dalam sistem yang disebut dengan Siskohat, kemudian siapa pula nanti yang akan membatalkan dan mengganti seseorang. Yang punya wewenang itu siapa, dan menempatkan orang yang cadangan seperti apa, dan pemberitahuan kepada jamaah juga seperti apa. Nah, ini yang perlu didalami, dan nanti para anggota akan bertanya. Pertama, di Sulawesi Selatan, kira-kira berapa lama antrian, daftar tunggu dari seluruh jamaah yang ada, kemudian yang berangkat di tahun 2023 yang lalu, termasukkah yang mendapat kesempatan memberangkatkan jamaah yang mendaftar di tahun 2023, berangkat 2023, atau mendaftar di tahun 22, berangkat di 2023, dan seterusnya dan seterusnya. Karena sudah dijelaskan sekitar 1.000 yang mendaftar di hari terakhir itu dari tahun 2000. 1.000 berapa, lupa catatannya kemarin. Di Sulawesi Selatan berapa, kemudian nanti pemberangkatan yang 2024 berapa yang diberangkatkan dari Sulawesi Selatan, kemudian siapa yang menjadi cadangan, kenapa dijadikan cadangan,
cadangan mungkin saja cadangan yang diberi kesempatan 30%, tapi cadangan yang di luar itu, yang masuk di dalam kesempatan untuk berangkat tapi tidak berangkat. Kami persilakan itu pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pansus dan anggota. Baik, terkait dengan mekanisme pendaftaran haji sesuai dengan PMA nomor 13 tahun 2021, layanan yang diberikan pertama, calon jemaah haji membuka rekening tabungan di BPS ya, dengan membawa dokumen KTP, KK, Mungkin itu boleh dilewatkan. Sudah boleh dilewatkan karena sudah kita tahu juga. Nah, terkait dengan kota waiting list di Sulawesi Selatan, untuk Makassar berjumlah 1.000 waiting list. Waiting list di Sulawesi Selatan itu kira-kira berapa tahun? Dirata-ratakan 34 tahun. Hanya berhubung Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pembagian kota kabupaten kota, makanya semua kabupaten kota berbeda tahun. Yang paling 34 tahun tadi rata-rata? Rata-rata 34 tahun. Tetapi yang paling lama adalah Kabupaten Bantaeng, waiting list masa tunggunya 47 tahun. Yang paling cepat 47 tahun, Pak Ketua. Ya. Yang paling cepat dari Kabupaten Luwu 22 tahun. Nah, kalau dirata-ratakan dari 34 kabupaten, ya, itu sejumlah waiting masa tunggunya 34 tahun. Jumlah jemaah waiting listnya 244.091 per tanggal Kamis 22 Agustus 2024. Berapa? 244.091 jemaah waiting list per tanggal 22 Agustus 2024. Nah, kemarin dengan adanya KMA 1005 2023 terkait dengan kota haji reguler ya, dan khusus, untuk reguler Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kota 7.272. 2024. 7.000 berapa? 7.272. 7272. 7272. Izin dirubah 7272. 7.272. Ya, untuk pembagian kotanya, untuk jemaah haji sebanyak 6.838. 6838. Ini jamaah. Prioritas lansia ya, 364. Pembimbing KBU 57. Jumlah total 7272. Nah, di saat operasional haji, ya, sebelumnya kami mendapatkan tambahan dengan adanya KMA 130 terkait dengan kota tambahan. Berapa? Untuk Sulawesi Selatan mendapatkan kota tambahan 468. Kota tambahan 468. Di saat operasional haji, karena ada beberapa provinsi yang tidak
bisa menggunakan kotanya, pusat menyerahkan kepada kami, yaitu yang pertama dari Sulawesi Utara 15. Total pelimpahan ini berapa? Totalnya 86 dari 4 provinsi. 86. 86. Terus selisih mutasi provinsi, karena setelah jemaah melunasi, diaturan mereka bisa mutasi ke provinsi di mana ada keluarganya. Tetapi sebanyak selisih mutasi provinsi 80. Ini mutasi dari Sulawesi Selatan. Tidak ada yang mutasi, ada yang keluar. Jadi mutasi yang kami berangkatkan, ya, tetapi mereka menggunakan kota di provinsi asalnya. Oh, berarti tidak Yang 86. Ya, di luar yang ini semua. di luar. Tapi tidak datanya tidak masuk di Sulawesi Selatan. Ya, enggak. Hanya kami memberangkatkan hanya saja. memberangkatkan. Kuotanya dia di provinsi lain. Provinsinya, provinsi asal. Nah, itulah jumlah Jumlah total berapa? Jumlah total kurang 80, 7.826. Sudah berani nih Pak Hasim. Dikeluarkan ini ya, mutasi. Benar? Sim? Lambat. 6838, 364, 57, Mana? 7259 belum 72. 468 tambahan, 86. Kota dasar Petugas berapa tugas? Mutasi 80 atau 81? 80. Tapi itu enggak menggunakan kota Sulsel. Menggunakan kota asal mereka. Yang mana? 7 kota dasar Kota dasar 7272. Kota tambahan 468, oke. Optimalisasi kota dari provinsi lain 86. Pelimpahan dari provinsi lain. Ya. Pelimpahan 86. Tambahan tadi 364, tambahan 468. Jadi kota dasar 7272, ya betul. Tambahan 468, optimalisasi kota 86. Tujuh 826 kan? 7826. Ya. Siapa saja yang 7826 ini jamaah nomor urut 6838. Lansia 364. KBIH 13. Hah? KBU 13. Tapi 57 tadi. PHD 57. PHD. PHD 57. KBIH? KBIH berapa Pak? KBU 13. PHD
57. PHD 57. Apalagi? Kemana lagi nih apa ini? Kuota ini ke siapa lagi? Tambahan 468. Itulah kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sudah benar jumlahnya. 7826 kalau begitu. 6838, 364, 57, 13. Cocok. Cocok 72. 72 cocok ya? Oke. Tadi salahnya kan karena dia nggak masukin 13. Ya. Cocok ya? Oke, pendamping lansia nggak ada. Pendamping lansia ada Pak, tetapi sudah masuk di Yang di atas 6838. 6838. Siap. Oke. Kapan kalau pelimpahan porsi? Nggak ada. Pelimpahan porsi masuk di 638 juga. 38. 68. Penggabungan mahram 6838 juga Pak. 638. Oke. Sewaktu kuota dasar disampaikan itu tanggal berapa? Bulan berapa? Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 1005 tahun 2023 tentang penetapan kuota haji pertanggal 15 November. KMA kota 15 November Oke, 15 November itu 2023. berapa jumlahnya 15 November itu surat itu? 7272. Sudah 7272? Iya, Ini sudah masuk tambahan tadi sini, belum? belum masuk Pak. Oke. 15 November. Oh, jadi mereka sudah mengirim di 15 November. Mereka KMA ini Pak. Pemberitahuan kota untuk Sulawesi Selatan sesuai dengan KMA 1005 sebanyak 7272. Tanggal 15 November. Oke, 15 November Pak Aceh. Sudah diberitahu ke kota dasar. Kota dasar. Kemudian adakah pemberitahuan ke Kabid Haji Sulsel bahwa jamaah boleh cicil lunas? Ada surat dari Dirjen Haji. Dirjen. Oke, tanggal berapa? Ini tadi enggak. Dia kan nggak ada pemberitahuan. Ada loh. Surat tanggal 4 Desember 2023 perihal cicilan pembayaran pelunasan BP 4 Desember 2023. Oke, 4 Desember boleh cicil ya? Isi surat, jemaah haji dapat melakukan pelunasan BP secara cicil atau bertahap melalui rekening masing-masing. Yang kedua, waktu pelunasan BP secara cicil sampai dengan waktu pelunasan dimulai. Yang ketiga, waktu pelunasan akan ditentukan di kemudian hari. Jadi dia mencicil ke rekening masing-masing, belum melunasi ke rekening hajinya, belum ya? Itu sudah mencicil ke rekening hajinya? Masing-masing. Oke. Rekening tabungan, Pak Ya, Ketua. Oh, masih tabungan. Siap. Yang cicil itu. Siap. Nanti pelunasannya dikabari. Siap. Oke. Tahukah saksi
boleh cicil ini dasar hukumnya apa? Di kutipannya itu, di kutipannya. Saya tidak ngerti Pak Ketua. Saya Ya. tidak tahu. Ya. Tidak disebutkan. Saya tidak tahu. Oke. Kemudian tanggal berapa pemberitahuan ada kuota tambahan? Sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 per tanggal 15 Januari 2024 kami diberikan kuota tambahan haji, kuota haji tambahan sebanyak 468 Dari 7272 ya? ya, Di luar 468 tambahan Iya, 468 ini belum di nanti luar 7272. di luar 72. Siap. Oke. Kemudian surat pelunasan itu kapan disampaikan? Jamaah boleh melunasi, kan tadi boleh mencicil. Ini boleh melunasi kapan? Sembilan Januari 2024 surat edaran pelunasan 9 Januari ya, ya Pak. pelunasan. Tahukah saksi dasar besaran BP yang harus dilunasi itu? Dasarnya disebutkan nggak? Perpres. Perpres. Perpres nomor berapa? Perpres Coba dibacakan di dalam itu suratnya. Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2023 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 2024 Masehi yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai Ya Pak. Itu 9 Januari. Bapak baca dari surat dirjen ya. Kata-katanya itu dari dirjen itu ya, surat dirjen. Atau dari omongan Bapak sendiri. Itu surat dirjen apa menteri? Dirjen? Enggak, keputusan Presiden. Pak. Bukan. Bukan ke presidennya. Suruh melunasi itu surat siapa? Surat Dirjen. Dirjen. Pelunasan ya. Ya, Tanggal 9. Pemberitahuan pelunasan Ya, itu surat dirjen. Tanggal 9. Oke. Tentang haji khusus, adakah surat dikirim? Kalau haji khusus Tidak wilayah dikirim. enggak. Untuk membantu teman-teman di Sulawesi Selatan yang tergabung di dalam terapel itu tidak ada. Enggak ada. Enggak, mereka langsung ke sana ya. Tidak masuk ke sini. Oke, sebelum teman-teman nanti mendalami bagaimana cara saksi memberitahu tahap awal kepada jamaah bahwa mereka berangkat dari kuota 7272. Jadi pertama, informasi tentang kota yang diberikan oleh pemerintah Saudi ke Indonesia sama dengan kota tahun kemarin. Itu informasi yang kami. Bukan. Yang saya sebutkan ini caranya menyampaikan ke jamaah. Ya. Ini kan 7272 jumlahnya. Cocok. Kami jadi Dikirim surat. ya, jadi Kemana dikirim surat ini? Ke kabupaten. ke kabupaten, Pak. Jadi informasi awal untuk mempercepat proses verifikasi dan teman-teman juga di bawah lebih awal memulai layanan, kami menyampaikan untuk menyiapkan data jamaah sebanyak 80% dari 7272. Kenapa? 80% untuk menyampaikan ke jamaah Supaya mereka mendaftar. untuk bukan mendaftar, Pak. Untuk Melunasi. disampaikan, bukan melunasi dulu, untuk menyampaikan persiapan dan teman-teman jamaah, teman-teman daerah ini ya sudah menyampaikan ke jamaah sebanyak 80% dulu. Dari 7272. Ya. Alasannya itu 80% apa? Ya, karena ini belum ada kepastian, Pak. Dari kan
kan jumlahnya sama saja dengan tahun kemarin, Pak. Ah, Jadi untuk percepatan layanan, inisiatif kami nih, Pak. oh ini bukan dari... Bukan. Bukan. Ya. Oke. Inisiatif kami untuk mempercepat layanan dan jemaah 80% ini berapa ini? dari masing-masing kabupaten kota. Iya, maksudnya kalau dikurangi 72 ini dikalikan 80% jadi berapa yang diumumkan? Belum diumumkan, Pak. Jadi kan data jemaah itu kabupaten sudah tahu semua melalui Siskohat. Ya. Nah, ditariklah nomor urut porsi kecil 80% sesuai dengan kuota tahun lalu. Iya 72 lah. Kan 72 tadi Betul. porsinya. Itu berapa semuanya? Kali 80. Cobalah, kali 80% berapa? 72 kali 80% berapa itu? 6.000-an ya? Berapa? Gimana sih 14? Gimana? Enggak lah, Bu. 6 Ketinggian, ribuan. Bu. Kan 7.272. Berapa? Ya. 5.817. Oke. Jadi Pintar Bu Ulan ini. Oke. Setelah disampaikan 80%, berapa yang datang mendaftarkan dirinya, menyiapkan dirinya? Tertutup ini yang 5.817 ini. yang datang, Pak. Iya, Pak. Masuk. 80%. Yang 80% ini masuk semua, Iya. Mereka menyampaikan berangkat. bahwa belum berangkat, Pak. Bahwa data yang diminta ini persiapan untuk verifikasi. Semua 5.817 ini datang. Datang, Pak. Datang semuanya. Oke. Setelah datang semua ini diverifikasi, siap berangkat, memenuhi syarat. Ada yang masih ragu, Pak, karena belum ada uang, ada yang Berapa orang? waduh kalau itu enggak. Loh, masa nggak tahu? Kalau nggak tahu ya bahaya nih. Iya, karena nanti kan ini baru 80%, Pak. Nanti di Iya. 100%-nya baru kami verifikasi memastikan bahwa inilah yang berangkat. Pada saat sudah diberikan, sudah ada waktu pelunasan, baru kita tahu bahwa Oke, inilah kita jemaah. potong ke pelunasan. Setelah disuruh pelunasan, berapa yang melunasi? Dari 7272 ini kita potong saja. Ya, Sudah masuk nih 7272, bukan Ya. 80%. jumlah pelunasan tahap pertama ya, 6.412. 6.412. Ya. Dengan rincian, bukan, Pak, rincian ada lansia. Dengan rincian jemaah urut porsi Iya. 6.148. 6.148. Ya. Oke. Lansia 194. Ya, oke. PHD 57. Oke. KBIHU 13. Oke. Inilah Berapa? yang 13? melunasi 13. 13. Oke. KBIHU. Iya. Inilah yang melunasi tahap pertama. Oke. Nah, setelah itu masuk pelunasan tahap kedua 6.412. 6412 totalnya ya. Ya. Oke. Pelunasan kedua. Pelunasan kedua sebanyak 718 718 terdiri dari dengan yang pertama gagal sistem 165 yang tahun lalu, yang tahun berjalan. tahun ini, Pak. Oh, gagal sistem itu. Gagal sistemnya tahun lalu, Gagal sistem ini, Pak. tahun ini. Tahun ini. Oke. Iya, Berapa tadi? 165. Terus Pendamping lansia 138. oke.
Penggabungan mahram 415. Terus? Nah, cadangan lunas setelah ada KMA 130 kan ada tambahan Pak 468. Nah, cadangan lunas Cadangan lunas ini yang tahun lalu. i- Cadangan lunasnya yang tahun lalu. cadangan lunas yang masuk di kota Pak, yang diberangkatkan. Yang tahun ini. Iya. Cadangan lunas itu 1.507. 507. Oke. Mengisi kuota tambahan 468. Oh, ini lebih ini nanti. Lunas tundanya banyak banget. Nah Pak, yang Udah lebih itu. Lebihnya kan? Lebih itu. iya Pak. ini masuk di Kan tadi sisa 718 ditambah 468. Kalau cadangan sudah berangkat 1.507 lebih. enggak ini cadangan lunas Pak. Cadangan Cadangan lunas ini kan tidak tambahan. Izin Pak Ketua. Cadangan lunas ya, yang dari 30% itu kan 2.182 hitungannya. Nah, cadangan yang melunasi dari 2.000 itu 1.507 yang melunasi Pak. Yang baru Oke, itu berangkat. Enggak. enggak, baru melunasi dulu. Dia berangkat saja melunasi. Ya, Dia melunasi. tidak berangkat tapi sudah melunasi. Iya, 1.507. 1.507. Yang dari cadangan ini mengisi kota tambahan 468. Yang mengisi kota kabupaten 142. Mengisi kota kabupaten. Mengisi sisa. Jadi ada kabupaten yang tidak dilunasi oleh jamaahnya yang seharusnya berangkat, ya, Tapi diisi tidak oleh cadangan. Itu siapa itu yang menentukan mengisinya itu siapa? Jadi begini, mereka tidak, kan kami sudah berikan kota ke kabupaten, tapi tidak dilunasi oleh jemaahnya. Ya. Nah yang isi itu nomor urut selanjutnya dari kabupaten tersebut juga. Oke. Ya, dari 24 kabupaten, 142 jemaah yang mengisi kota-kota yang tidak dilunasi oleh jamaah tersebut. Semuanya ini berdasarkan nomor urut. Urut terkecil Bisa dipastikan. bisa dipastikan. Oke. Nah selanjutnya optimalisasi kota 86 yang dari daerah tadi itu Pak Ketua, yang dari 4 provinsi kan dari cadangan yang diambil Oke. 86. Mengganti jemaah lunas tunda 62. Kenapa ada mengganti jemaah lunas tunda yang tidak jadi berangkat? Sudah lunas, tetapi berhubung mungkin sakit, apalah, itu sebanyak 62. Masih bisa ditutup. Ya Pak, Masih bisa ditutup porsinya itu. masih Pak. Makanya di Sulawesi Selatan itu diambil tidak. dari Dan di nomor porsi juga, masing-masing kabupaten. Nomor porsi terkecil. langsung Nah, masuk. yang sisa cadangan lunas, yang tidak berangkat, 749. Sudah 749. Ya, Sudah lunas nih. sudah lunas, tetapi kota sudah penuh, 749. Ini mereka ini melunasi di kapan? Tahap kedua, bukan?
Tahap pertama Pak Ketua. Tahap pertama dia sudah melunasi, Siap. tapi posisinya cadangan. Iya, cadangan. Pak Iskan, inilah kenapa bisa menjadi besar cadangannya itu karena digeser oleh penggabungan mahram. Kan tadi dibuka, melunasi kan gitu. Betul. Tapi ternyata ada penggabungan mahram sebesar 415. Rata-rata penggabungan mahram ini beda tahunnya berapa? Sesuai aturan KMA 5 tahun, Pak. 5 tahun minimal. Berarti bedanya 5 tahun dengan induknya itu. Minimal mereka di saat pelunasan 5 tahun. 5 tahun. Sudah mendaftar setelah 5 tahun. Baik itu pendamping lansia maupun penggabungan mahram. Waktu mengusulkan penggabungan mahram itu siapa yang berperan? Jadi untuk penggabungan mahram itu di tahap kedua Pak Ketua. Pelunasan Tahap kedua. tahap kedua. Ya itu maksudnya. Tahap pertama kan orang sudah daftar nih lunasi kan? Itu saja hampir mendekati habis kuota. Betul. Tersisa sedikit. Betul. Dibuka lagi tahap kedua. Baru masuk penggabungan. Iya. Tentu ada menggeser orang yang sudah melunasi di tahap pertama, itulah yang berjumlah 749 itu. Ya izin Pak Ketua. Yang lunas tahap pertama itu baru 6.412. Iya, 6.412 tadi kan? Betul. Yang belum lunas 718. Iya, 718. Betul. Jadi adakah di antara 612 ini dia menjadi cadangan lunas? Gimana Pak Ketua? Dia kan sudah melunasi 6.412. Ya, Adakah di antara 6.148 ini dia menjadi cadangan? itu yang lunas di tahap pertama Pak Ketua. Iya. Nomor porsi tidak. Jadi bukan masuk cadangan itu. Jadi di porsi yang masuk kotanya awal. 6.412. 6.412. Kan itu lansia PHD KBHU kan? Ya, betul. Nomor urut itu 6.148. Oh nomor porsi ya, Nomor porsi 6.148 siap. 48. Oke, tambahan berapa tadi? Tambahan 468. 468. 468 ini diisi oleh nomor urut berapa? Jadi pelunasan pertama itu totalnya ya 6412. 6412. Ya, tahap kedua sisa yang belum ya 718. Ya. Nah, setelah itu ada ada tambahan kota 468. 468. Ya. Nah, diisi oleh cadangan. Izin Ketua, sebentar. Sebelum dilanjutkan, hanya mempertegas aja, itu yang belum 718 atau itu yang lunas 718? Karena tadi pertama kali bilang, saudara saksi, yang pelunasan kedua 718. Kemudian beliau bilang belum 718. Mana yang betul? Jadi total kota kan 7272. Ya. Nah, yang pelunasan tahap pertama 6412. Ya. Pelunasan tahap kedua 718. Oke. Berapa jumlahnya? Betul. Tujuh dua 30. Hah? 7230.
tolong ini yang TA yang di atas di belakang itu megang ini ya, megang kalkulator. Jadi nggak harus anggota DPR yang hitungnya lagi tuh. Kalian ngomong sekian gitu supaya nyambung itunya ceritanya. Ya. Masih 71 ya? Belum 72 ya? Masih 7130. Betul Pak Ketua. Ya? Ya. Nah, telah ada kota tambahan, kan ada pelunasan Ketiga. kedua, ya. Pelunasan kedua, tetapi tambahan 1 minggu itu. Oke. Kali ada 4 kali. Ya, itulah di situ untuk cadangan tambahan. Terus sama dengan yang cadangan lunas mengisi yang ini, Oke. yang sisa. Tambahan dengan sisa yang pelunasan kedua itu jadi berapa? 468. 468 ditambah. Tambah berapa sisanya tadi tuh? Ya nggak tahu sisanya berapa. 642 dikurang 72 dikurang 7130. 72 dikurang 7130. 72. 142 saksi. 142 ditambah 468. 468 itu kota tambahan, Pak. Iya, kan dikasih juga kan? Ya, Pak. 610. Kemana itu 610? Pelunasan ketiga. Cadangan, Pak. Masuk ke cadangan. Iya, Pak. Cadangannya nomor urut. Nomor urut. Cadangan nomor urut yang pelunasannya tahap pertama. Jadi ini sama sekali tidak lunas tadi itu. Waktu cadangan itu nggak ada. Tidak ada. Jadi cadangan itu, Pak, pelunasannya tahap pertama. Berarti dia sudah lunas di tahap pertama. Tahap pertama sudah lunas, Pak. Tapi statusnya masih cadangan. Cadangan. Ya, statusnya masih cadangan. Jadi kenapa disebut tadi di sini yang mendaftar itu 6.412? Berarti ini hasil seleksi. Ini 6412 itu yang jatuh 7272, Pak. Iya. Ya. Cadangan itu dia lunasi juga di tahap pertama. Di luar 6412. Di luar 6412. Nah, oke. Kan sudah jelas kan? Betul. Jadi ada 6412, tapi ada jamaah yang sudah lunas tapi ditempatkan cadangan. Ya, betul. Pertanyaannya, orang yang sudah melunasi dijadikan cadangan, begitu ada tambahan, ditutupkanlah ke situ. Begitu ada tambahan, diambilkanlah cadangan ini dari mengisi. cadangan ini yang Si sudah lunas. Cadangan lunas. Oke. Berapa itu yang tertutupi cadangan lunas? Cadangan lunas tadi berapa orang? Cadangan lunas tuh 2024. Cadangan lunas 1507. 468 tambah 142 tambah 82 tambah 62. Pelan-pelan. Cadangan lunas yang tadi 1507 sudah dicatat tadi kayaknya. Cadangan lunas 1507. Oke. Sementara yang ada tadi hanya 610. Cadangan lunas. Izin Ketua, boleh? Sebelum masuk, saya masih ada ganjalan yang ini, masuknya pendamping lansia dan penggabungan makrom. Sudah masuk, sudah masuk. Ya udah masuk. Berarti kan kita kan belum tahu sebenarnya kata Bapak saksi bahwa 7272 tadi kan Ya. itu termasuk di dalam pendampingan lansia dan makrom di dalamnya.
7272 itu Semuanya. pendampingan mahram dan pendamping lansia itu ya menggunakan kota 7272. Tetapi mereka pelunasannya pada saat tahap kedua. Siap. Pertanyaannya, setelah disuruh melunasi, sebetulnya yang 6412 itu bukan seperti ini jumlahnya. Karena sudah ada cadangan yang melunasi. Betul, Pak Ketua. Berarti didahulukan pendamping mahram, baru Memang nomor urut terakhir itu cadangan lunas, Pak Ketua. Jadi tahap kedua, pertama gagal sistem. Yang kedua, pendamping lansia. Yang ketiga, pendamping mahram. Yang keempat, pendamping disabilitas. Yang kelima, cadangan lunas. jadi begini saksi. Siap. Gagal sistem itu bisa dihitung karena sudah ada datanya. Kemudian lansia juga sudah ada datanya. Yang tidak ada datanya adalah pendamping mahram. 415, Pak Ketua. Itu setelah jadi. Setelah jadi 415. Sebelum jadi itu ditunggu dulu orang melapor. Gitu kan? Tahap kedua, Pak Ketua. Kalau gagal sistem itu sejak awal sudah kita ketahui. Kalau yang namanya lansia sudah kita ketahui. Ada datanya. Sudah ada datanya kan? Pendamping mahram itu belum ada datanya. Harus mengusulkan dulu mereka kan? Kan mereka usulkan dulu kan? Betul. Makanya Bukan saksi tetapkan orang pendamping kan? Bukan. Usul dulu kan? Usul. Ya, itu dia, usul dulu. Iya. makanya tadi kan bertanya itu jumlahnya, makanya heran kok kuota dasarnya sudah ada pendamping lansia dan penggabungan mahram gitu loh Pak Saksi. Gitu. Jadi tadi yang ditanyakan sama Pak Ketua, berapa sih kuota dasarnya? Berarti kuota dasar itu pada tanggal 15 November 23 itu kan belum ada pendamping lansia dan belum ada pendamping mahram harusnya. Karena baru turun. Kan pusat tidak tahu ini ada pendampingan atau tidak. Iya kan? Berarti sebelum muncul 7272 itu kan ada angka lagi. Karena 7272 menurut Bapak Saksi adalah sudah termasuk dalam pendampingan lansia dan penggabungan mahram. Enggak. Jadi begini, pelunasan tahap pertama Jumlah dulu, jumlah dulu, Bapak Saksi. Jadi jumlah dulu sebenarnya sebelum masuk ke pelunasan itu kan ada kuota dasar, ya kan? Kuota dasar yang diberikan kepada Sulawesi Selatan itu berapa? Oke. Dan di sana itu kan belum tahu bahwa ini lansia itu perlu pendampingan atau tidak. Jadi tidak semua lansia ada pendampingnya, betul? Dan tidak semua yang memerlukan penggabungan mahram. Sehingga muncul usulan. Usulannya ini dari mana? Dari kabupaten kota atau dari provinsi? Usulan untuk pendampingan lansia dan pendampingan mahram. Usulan untuk pendampingan lansia dan pendampingan mahram itu dari jamaah mengusulkan ke kabupaten kota. Oke. Kabupaten kota memverifikasi. Apabila dari hasil verifikasi teman-teman sudah yakin mereka menginput di Siskohat di kabupaten kota. Sama dengan mahram. Ya. Sistem mahramnya sama. Mahram kan sama kan? Pendamping. Iya. Ya. Sama mahram. Pertanyaannya, setelah ada 6412, mestinya kan 6413. Seterusnya. Begitu kan? Ini kan sudah ada 6412 kan sudah ada. Pelunasan tahap pertama. Pelunas tahap pertama. Betul. Berikutnya kan 13, berikutnya 14 kan? Berikutnya 6413 kan?
6412 itu jumlahnya atau angka urutnya, Pak? Jumlah kan? Jumlah yang melunasi tahap pertama. Ya. Nomor Kalau urut. masuk tahap kedua tambah 1, 6.413. Masuk 1, 6.414, gitu kan? Bukan Pak Ketua. Jumlah total. Bukan Jumlah total Total. yang melunasi tahap pertama. 6.413. 12. 12. Ah. Begitu kan? Ya, Kalau masuk berikutnya kan 6.413. Masuk berikutnya 6.414 kan? ya tapi itu tahap kedua Pak Ketua. Tahap kedua. Betul, Tentu itu daftar urut kan? betul. Untuk mendapatkan 7272. Iya, untuk mendapatkan 7272. Kenapa si daftar urut ini yang mestinya sampai 7272 Bapak cut karena masuk pendamping mahram dan masuk pendamping lansia kan? Dia nggak bisa masuk. Karena masuk tadi itu pendamping mahram 415. Masuk tadi pendamping lansia 138. Itu kan diketahui berikutnya setelah ada orang bermohon. Sebelum bermohon, ada jumlahnya sekitar 600 orang sudah berharap berangkat. Tapi karena di-cut oleh orang lain, maka dia tidak berangkat. Apa yang Bapak sampaikan ke dia? Pada saat ditutupi oleh pendamping mahram, pendamping lansia. Kan dipanggil dia tuh kan? Ya Pak, Bapak tidak bisa berangkat. Karena sampai di situ, tahun depan Bapak berangkat cadangan. Apa yang disampaikan? Seperti itu. Izin Pak Ketua. Jadi di saat mereka disampaikan bahwa mereka masuk dalam tahap cadangan, ya cadangan, ada diberikan surat pernyataan. Yang pertama tidak menuntut bila tidak berangkat, tidak dapat kota. Yang kedua tidak bersedia memeriksa kesehatan. Kembali. Ketua, izin. Surat pernyataan itu yang buat siapa? Format dari pusat. Format dari pusat. Oke. Secara Oke, psikologis, waktu. saya sedikit lagi Pak, nanti baru Pak Iskan ya, nambung nih. Secara psikologis, perasaan Pak Kabit itu saksi itu gimana? Ya, menurut analisa saya, karena ini pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, Bukan, mengatakan orang tidak berangkat itu secara psikologisnya saksi gimana? Sedih nggak? Andaikan itu saksi yang tidak berangkat. Kan dia sudah masuk nih, sebetulnya nomor urutnya sudah masuk, menuju 7272. Tapi karena ada didahulukan pendamping mahram, pendamping lansia, akhirnya dia jadi cadangan yang tidak boleh menuntut. Kira-kira menyampaikan itu, saksi merasa sedih nggak? ya kami sudah sampaikan bahwa mereka ini cadangan. Bila ada jamaah di atasnya yang tidak melunasi, ya mereka yang bisa masuk berturut-turut gitu Pak Ketua. Oke. Karena pembelajaran tahun-tahun kemarin sampai ada 800 kota yang tidak digunakan. Jadi sejak awal sudah ditegai ya? Sudah disampaikan. Sudah ditegakan. Buat pernyataan. Bukan, ya itulah teganya itu, pernyataan itu tega. Oke, saya sebetulnya masih ada Pak Iskan dulu. Ya, pertama Pak minta dikasih bukti itu ya, format yang dikasih Kementerian Agama itu pertama. Yang ketika Bapak suruh mereka menandatangani tidak menuntut ya, menuntut tidak berangkat, padahal kan mereka cadangan kan. Nah, ketika dilakukan hal itu, terkesan bahwa Kementerian Agama ada proses yang dia merasa tidak sesuai dengan asas. Terkesan. Kepikir nggak sama Bapak itu? Kami menjalankan Tugas, oke, Bapak menjalankan tugas. Terus pertanyaan kedua, ketika dia harus, apa yang membuat dasar bahwa dia tidak mau menuntut? Kan kalau sebetulnya semua proses berjalan dengan sesuai aturan, sesuai mekanisme, orang menuntut juga apa yang mau dia tuntut. Ya. Ya gimana menurut Bapak? Coba dikasih ini.
Terima kasih Pak Leman. Jadi kami di daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, itu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dikirimkan format dari pusat. Jadi ini kebijakan pusat gitu ya Pak ya. Oke, sekarang kalau kita lihat itu kan, ketika Kementerian Agama membuat yang namanya kuota, ya, itu kan dikirim ke daerah. Ini loh kuota Anda, ya kan? Kuota itu jatah. Jadi tahun sekian dari provinsi, apa namanya, Sulawesi Selatan sekian jatahnya, ya kan? Kemudian itu yang dikirim itu hanya angka saja atau dengan nama-nama jemaah dan nomor siskohatnya yang dikirim ke Bapak? Jadi di dalam KMA 1005 itu... Bukan di KMA apa? Yang dikirim ke Bapak itu, kan ada namanya siskohat ya, ada. Berapa dari jatahnya Sulawesi Selatan, provinsi? Dari berapa itu? 72. 72. Itu yang dikirim ke Bapak itu, Bapak di Kanwil kan? Itu, Sulawesi Selatan ini ada angka 72, silakan bagi ke kabupaten dengan adil dan seksama dengan secepatnya. Atau yang dikirim ini ada 72 jatah, ini orang-orangnya. Izin Bang. Jadi makanya kami sampaikan dari lebih awal tadi bahwa kami memverifikasi lebih awal jamaah sesuai dengan kota yang ada tahun kemarin. Karena kan 7272 itu sama dengan tahun kemarin Pak Ketua. Izin. Enggak, yang saya tanya, Bapak kan dikasih kota, betul kan? 7272. Yang Bapak terima itu dengan nama-nama orangnya dan nomor siskohatnya atau cuma angka saja yang Bapak terima? Ya, jadi kami verifikasi dulu semua. Kan ada di situ, ada yang... Enggak gini, saya bilang Bapak saya kasih jatah, ini kue, 1 mangkok. Ini namanya jatah Bapak, ada kuenya. Atau saya bilang Bapak saya kasih kue tapi nggak ada kuenya. Dari hasil verifikasi itu kami kirim data tersebut ke Jakarta bahwa inilah yang memenuhi syarat sesuai dengan kota yang... Berarti yang dikirim Kemenak dari Jakarta tidak mengirim data-data di Siskohat? Data dari Siskohat mereka kirim ke kami lagi. Enggak, yang saya tanya, Bapak kan dikasih kuota itu kan jatah Pak ya. Kuota Sulsel ini, dari sebuah kuota nasional, Sulsel dapat 7272. Ya kan? Bapak nerima itu cuma angka 7272 atau sesuai dengan Siskohat yang Bapak juga tahu? Sama nama Pak Ketua. Oh, oke. Jadi Bapak menerima nama dan nomor Siskohatnya. Treng gitu itu. Oke. Itu berarti kan ketika dikatakan kuota 772 itu sudah fix dengan nama orangnya. Oke? Nah, di periode berikutnya kan ada yang disebut dengan, coba naik ke atas sedikit ya. Yang ada namanya penggabungan. Penggabungan apa namanya? Pendamping. Itu kan Bapak harus ada orang pemanya mengusulkan dulu ya kan? Mungkinkah yang Bapak usulkan itu menggerus yang nama-nama yang Bapak terima tadi? Paham maksudnya? Ya, ngerti. Jadi ini ada mobil, ini mobil ini isinya 40. Ini sudah yang harus duduk sini. Tiba-tiba datang 5 orang ke sini, ngotot dia masuk. Kan nggak muat, mesti ada yang keluar 5 kan? Paham nggak Pak ya? Nah, mungkinkah dengan penggabungan itu menggeser orang-orang tadi yang kuota Sumatera Selatan yang terhormat ini menjadi mereka tidak dapat? Sulawesi Selatan. Mungkin nggak? Jadi 7272 itu tidak selamanya melunasi. Makanya saya bilang di tahap pertama disampaikanlah jamaah yang 7272 ini untuk segera melunasi. Oke, nggak masalah. Ya. Jadi yang penting 7272 itu dia sebetulnya berhak untuk berangkat. Siap. Bahwa tidak berangkat itu nggak masalah. Siap. Dia nggak mau berangkat. Yang saya tanyakan, dia sebetulnya berhak untuk berangkat. Tiba-tiba dia nggak berangkat. Bapak menyebut ini jadi cadangan. Kok jadi cadangan? Saya sudah
tiket dibaratkan apa ya, tiket, saya udah mendapat nomor penerbangannya. Nah, mungkinkah dia, orang-orang yang tadi, yang sudah nama-namanya keluar, silakan melunasi, dia nggak jadi berangkat, oke. Tapi ada orang, dia jadi tidak berangkat dengan ada penggabungan itu. Mungkin nggak? Itulah aturan yang kami terima, Pak. Apa? Itulah aturan yang kami terima. Bukan aturannya, ini yang Bapak laksanakan. Ini bukan masalah aturan, Bapak yang melaksanakan. Bapak bertanggung jawab. Kalau Bapak nggak jujur, Bapak kena. Jadi orang itu ada hubungannya. Kenapa mereka disuruh tidak akan menuntut? Ada apa? Ini cuma haji semua loh, Pak. Karena mereka tidak tahu yang kita, karena kita banyaknya keanehan mulut kita, maka kita melakukan pansus ini. Jadi sangat kemungkinan orang itu sudah dikasih jatah. Memang tidak melunasi semua. Enggak melunasi itu, oke, dia kena. Katakan dia tergerus gitu ya. Tapi yang kita khawatirkan, ada orang-orang yang memang sudah harus berangkat, tiba-tiba nggak jadi berangkat karena didesak oleh penggabungan ini. Paham ya Pak ya? Jadi kita anggap moral hazard di situ, mana tahu orang itu sebetulnya berhak untuk berangkat, tiba-tiba dia nggak berangkat. Nah, kita buat lagi surat, mengatakan Anda hanya ada cadangan, atau ada sistem yang apa gitu. Nah, Anda tulis surat bahwa tidak akan menuntut. Itu kan sangat tidak adil. Orang tidak berbuat apa-apa kok, tidak apa-apa tiba-tiba disuruh jangan berbuat, ada apa gitu. Itu loh Pak. Nah, bahwa Bapak mengatakan itu sistem dari pusat, tapi Bapak harus tahu itu. Ada orang-orang Sulawesi yang menuntut, yang mengadu ke Bapak gitu. Hah? Udah tahu? Ya udah kalau udah tahu. Dia sudah tahu Pak Iskan. Cuma jamaah tidak tahu. Sebetulnya dia sudah sampai ke situ. Mana tahu. Tapi jamaah tahu, dia merasa gitu. Dia merasa Pak. Merasa. Saya merasa ini berangkat. Kok saya suami istri umpamanya sama-sama daftar sama itu. Kok saya pisah dengan istri saya? Apa yang harus saya lakukan? Kata petugas ini, ya kamu ngikut istri kamu 2 tahun yang akan datang. Begitu itunya. Terima kasih. Itu kasus itu ada saksi. Jadi sudah ada data yang digabungkan, tiba-tiba berangkat, tapi masih ada orang yang terpisah dengan istrinya. Ada. Jadi mendaftar sama, tapi dia nggak berangkat. Disebut tahun depan. Itu ada nggak kasusnya di Sulawesi Selatan? Adalah kayaknya. Sepengetahuan kami tidak ada, Pak Ketua. Ya, oke. Tapi kalau ditemukan nanti bagaimana? Oke. Bagaimana cara menentukan penggabungan mahram tadi itu? Siapa yang mengajukan? Siapa yang paling dominan? Adakah peran KBIHU di situ? Izin Pak Ketua. Terkait dengan penggabungan lansia, pendampingan lansia, ya, yang nomor urut, ya, yang bila kotanya sedikit dan usulan banyak, ya, didahulukan nomor urut tertua. Nah, untuk penggabungan mahram yang diprioritaskan bila kotanya sedikit dan peminatnya banyak, didahulukan nomor porsi kecil pendamping. Ketua, izin. Saudara saksi, tadi dibilang ini kan pendampingan lansia dan pendampingan mahram. Memang ada kuota pendampingan lansia? Siapa yang memberi kuota pendampingan lansia? Di KMA, Bu Ulan, jadi bila sudah selesai pelunasan pertama, maka untuk pengisian pelunasan kedua, yang pertama tadi saya bilang, jamaah yang gagal sistem di pelunasan pertama. Yang kedua, jamaah haji lansia yang membutuhkan pendamping. Yang ketiga, jamaah penggabungan. Oke, yang tadi pelunasan pertama, lansia ada 194.
pertanyaannya kan tidak semua lansia ini butuh pendamping. Jadi lansia itu yang kota pertama, kota dari kota dasar, kota induk. Iya, kota induk. Ya. Ya, pertanyaannya, lansia ini tidak semua lansia perlu pendamping kan? Atau semua lansia perlu pendamping? Atau yang dimaksud kuota ketua pendamping lansia tadi kuota yang mana? Jumlahnya, ya kan? Jadi izin, kota lansia itu kota induk 394 tadi. Betul. Terus di dalam pelunasan itu ada juga jamaah lansia, karena jamaah kota lansia itu yang paling muda 89 tahun dan yang paling tua 102 tahun. Yang Iya. kota lansia ya. Oke. Nah, kota di bawah ini di kota porsi yang murni ada juga lansia, karena lansia itu 65 tahun ke atas. Pertanyaan saya bukan itu Pak, tadi loh Bapak saksi tadi kan menyampaikan mendaftarkan pendamping lansia sesuai dengan kuota. Satu, bahasa tadi seperti itu, gitu kan? Dengan kuota pendamping lansia itu berapa? Siapa yang memberikan? Kalau kita lihat ini lansia yang tadi sudah melaksanakan pembayaran atau pelunasan pertama itu sebanyak 194. Terus kemudian saudara saksi tadi juga menyampaikan ada kuota penggabungan makrom. Jadi ada pendaftaran untuk penggabungan makrom gitu loh. Sesuai gak? Pas gak dengan kuotanya? Ini kok ada kuota? Apa sudah dibagi? Misalnya begini, dari kuota, saya tidak menyebutkan kuota dasar karena kuota ini sudah digabungkan yang Bapak saksi tadi sampaikan 7272 itu sudah termasuk di dalam pendampingan lansia dan penggabungan makrom, betul ya? Nah, maksudnya apakah ada misalnya, oh dari 7272 ini misalnya 200 untuk pendampingan lansia atau 150 untuk pendampingan, sudah di-plotting? Izin Bu, jadi kota lansia dan kota pendamping itu tidak ada Bu. Ya, tidak ada di tahap awal. Jadi kota itu yang saya sebutkan 7272 itu kota sesuai dengan nomor urut porsi 6838. Di dalam 6838 ini ada juga jamaah yang lansia di situ Bu, 65 tahun ke atas. Nah, untuk prioritas lansia ini yang 5% itu Bu, 365. Sebentar Pak, 6838 ini dari mana ya Pak? Dari 7272 kurang 364 kurang 13 kurang 57. 7272 kurang 13 kurang 57 kurang 364. 13 364. Oke, jemaah. Itulah jemaah. Kuota jemaah. Ya, kuota Oke. jemaah sesuai dengan nomor urut porsi. Oke, nomor urut porsi. Tadi kan nomor urut porsi kan yang melunasi adalah 6148. Kemudian lansia 194, PHD 57 dan KBIHU 13. Betul. Di dalam pelunasan pertama. Kemudian terjadi pelunasan kedua yang diasumsikan tadi termasuk pendamping lansia dan penggabungan makrom, totalnya 718. Betul? Nah, kalau dijumlahkan Pak, itu 7130 Pak. Berarti kan masih ada sisa 142. Ya, cadangan Bu. Masuk dalam cadangan. Iya, Bu. Masuk dalam cadangan itu. Cadangan yang isi. Saya masuk lagi ke pendamping mahram. Yang mengusulkan tadi itu siapa saja yang berperan, jamaah itu sendiri atau dibantu oleh KBIH-nya. KBIH-nya. Terkait dengan jamaah pendamping, baik itu pendamping lansia maupun mahram, itu yang usulkan dari keluarga masing-masing.
Tidak lewat bantuan KBIHU. Rata-rata ke jemaahnya yang ke kantor, Pak. Jemaahnya Mengusulkan, langsung membawa ke kantor. Di Sulawesi Selatan saja, terbawakah semua usulan pendamping ini? Pendamping tidak semua, Pak. Tidak semua bisa masuk. Nggak bisa semua masuk. Iya, karena Dari kota. semua usulan itu masih ada yang Masih ada. tidak terbawa. Masih ada. Siapa yang memverifikasi pendamping ini? Verifikasi awal teman-teman di kabupaten kota dengan melihat identitas yang diberikan. Yang diverifikasi itu apanya? Administrasi atau fisiknya? Administrasi dan fisik. Berkunjung? Ya, Berkunjung ke daerah? berkunjung ke kantor Kemenak. Hah? Ke kantor Kemenak. Siapanya yang berkunjung? Jamaahnya. Oh, jemaahnya berkunjung? Iya, jamaah ke kantor Kemenak membawa usulan, Oke. terus teman-teman kan Kemenak dari kabupaten kota melihat langsung administrasinya dan melihat langsung fisiknya. Fisiknya. Orangnya juga Langsung wawancara juga, Pak. wawancara. Siap. Mungkinkah di dalam proses pengusulan ini, pengecekan ini bisa terjadi manipulasi? Yang saya tahu, Pak, ya, yang saya tahu, teman-teman di daerah sangat ketat di dalam pemeriksaan. Tidak mungkin. Ya. Oke. Kalau di tahun 2023 yang mendaftar tahun 2023 mendaftar di berangkat 2023 Sulawesi Selatan ada nggak? Jamaah yang Haji 2023 saksi sudah di situ. Sudah, Pak. Sudah. Jadi cadangan yang 2023 otomatis langsung Bukan. masuk cadangan Berangkat 2023. Adakah yang mendaftar 2023 berangkat 2023? reguler, Pak. Iya, reguler. 2023. Enggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau mendaftar 2022, Enggak ada, Pak. mendaftar 2021, 5 tahun, Pak, aturannya. 5 tahun. iya tahu. Kenyataannya, kenyataan fakta. Yang saya tahu Bapak ada atau tidak? Setahu saya enggak ada, Pak. Tidak ada di Sulawesi Selatan. Iya, Pak. Ini Setahu saya enggak ada. Ada 1.775 yang mendaftar belum 5 tahun. Tahun 2023. 0 tahun itu ada 14 orang. Sulawesi Selatan nggak ada. Enggak ada, Pak. Oke. Enggak ada, Pak, kalau itu. Oke, masih ada yang lain? Pak Wisnu? Pimpinan, mau tanya pendapat beliau, boleh? Ya, silakan. Kan tadi menurut saksi tidak ada orang yang berangkat kurang dari, yang mendaftar kurang dari 5 tahun bisa berangkat. Ini ada kejadian, Pak. Dia mendaftar 2024, kemudian dia pergi haji 2024, sudah kembali, saya tidak menyebut daerahnya di mana. Dan ternyata ketika dibuka siskohatnya, dia ditulis mendaftar di 2013. Padahal sesungguhnya dia baru mendaftar di 2024. Ini bukan fiksi, ini kenyataan. Menurut Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira celahnya di mana? Karena kita memperbaiki sistem. Menurut Bapak, kira-kira kalau itu kan sudah terjadi, celahnya itu ada di mana? Di pemalsuan data, Bu. Di pemalsuan data. Pemalsuan data yang menginputnya siapa? Kan dia masuk ke sistem, Pak. Jadi kota ini yang mereka kan jemaah kan sudah daftar dari tahun sebelumnya. Nah, biasanya ada jemaah yang meninggal. Nah, inilah yang digunakan kota dipalsukan datanya. Nah, alhamdulillah kami di Sulawesi Selatan enggak. Kami Iya. Saya tidak mengatakan di Sulawesi Selatan. Sebagai orang yang berpengalaman mengurus haji,
Pasti kan tahu kira-kira di mana celahnya, mana yang harus kita tutup dan seterusnya. Orang ini bukan penggantian karena tidak ada keluarganya yang meninggal. Jadi beliau mendaftar 2024, berangkat 2024, tetapi setelah dia kembali kita baru buka ternyata datanya beliau mendaftar disebutnya 2013. Apakah jamaah haji bisa masuk menginput data? Enggak. Datanya digunakan, umpamanya jamaahnya meninggal. Datanya dipalsukan dengan menggunakan data jamaah yang meninggal. Jadi pemalsuan data. Namanya masih nama Namanya Masih- bukan masih nama nama- orang yang meninggal, Masih bukan nama Pak. jamaah. Bukan. Ini orang yang mendaftar 2024. Sekali lagi ya Pak ya. Ada orang, dia mendaftar tahun 2024 haji reguler, 2024 sudah berangkat haji, sudah kembali alhamdulillah selamat. Membayar, kita nggak bicara pembayarnya, saya cuma menggambarkan kalau itu menurut Bapak kategorinya pemalsuan data, di mana dipalsukannya? Di sistem atau bagaimana? Ya, biasanya pelimpahan porsi juga Bu. Pelimpahan porsi kan mengganti data dari jamaah yang meninggal. Tetapi seharusnya aturan yang bisa menggantikan pelimpahan porsi itu bila jamaah meninggal, anak, ya, anak, istri, saudara kandung dan sebagainya, nasab lah. Ya. Nah Tapi- disinilah celah oknum yang menggantikan data itu. Apakah jamaah bisa mengganti data itu? Ya. Dia bawa data-data, menganggap bahwa dirinya pemalsu saudara, ya, saudara jamaah, yang mungkin saja bukan saudaranya, mereka masuk. Dengan semuanya memalsukan. Di situ Ternyata, celah. ya sekarang gini, kalau bukan jamaah, karena orang ini nggak ada keluarganya yang meninggal dan dia tidak mengakui bahwa ada orang dekat yang meninggal. Jadi kira-kira selain itu apa? Porsi apa yang dipakai? Porsinya baru Bu. Dia tidak tahu, kalau jamaah mah tidak tahu. Tahu-tahu dia ditawari berangkat tahun itu, mendaftar tahun itu, berangkat tahun itu. Kalau jamaah kira-kira tahu nggak dia porsi penggantian atau penggabungan, kira-kira jamaah tahu nggak? Kalau dia Jamaah awam kira-kira tahu nggak? Kalau dia sebagai keluarga jemaah yang meninggal, tahu pastinya Bu. Dan ini bukan, Pak. Bukannya, bukan keluarga. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ditawari orang untuk berangkat. Setelah ditawari berangkat, dia lunasi. Ternyata setelah kita buka bersama tim Siskohat di sini, posisinya, ya, pakai mic ya. ternyata setelah dibuka, posisinya memang pelimpahan porsi. Pertanyaan Bu Lydia itu, mungkinkah jamaah bisa masuk ke Siskohat menempatkan dirinya mendaftar 2013? Padahal dia mendaftar 2024. Dia nggak tahu itu. Tapi nyatanya di data setelah kita buka, dia mendaftar 2013. Mungkinkah jamaah masuk ke sistem itu? Enggak. Jemaah tidak bisa masuk di dalam sistem. Oke. Ya, Kalau ini tidak, adalah pemalsuan data. siapa yang memalsukan data itu? Ya, ada oknum, ada Siapa yang itu oknum yang bisa masuk ke situ siapa? Enggak, pemalsuan datanya, Pak. Pemalsuan datanya Dia tidak memalsukan. Si jamaah itu tidak memalsukan. Dia tahunya mendaftar 2024. Setelah kemarin kita, ini kan jawabannya semua tidak mungkin. Kan jawabannya begitu. Tidak mungkin. Ini sudah strong, kuat nih. Siskohat kita ini. Sesuai, pokoknya nggak bisa masuk. Setelah kita kasih bukti, terbukalah ini. Masuk di pelimpahan. Terdaftar 2013. Sedangkan dia mendaftar 2014. Dia 2024. Mendaftar 2024. Siapa yang membuat dia 2013?
Diakah atau siapa? Siapa yang bisa masuk ke situ? Waduh, diusut aja Pak. Bukan. Menurut prosedur yang saksi ketahui, siapa yang bisa masuk ke situ? Membuat data 2013. Yang bisa. Jamaah tidak bisa. Ya, jamaah tidak bisa. Kabit bisa nggak? Ya, Kabit bisa. saya bukan bagian. Enggak, bukan, pertanyaan saya, Kabit bisa nggak? Tidak bisa Pak. Tidak bisa juga. Kabit nggak bisa. Kakan Kemenak. Kakan Kemenak yang memegang operator Cisco HAT. Mungkin adakah kemungkinan, berarti ada kemungkinan di Kakan. Maksudnya Kan tadi ditukar datanya, tidak 2024 menjadi Ya. 2013. Yang bisa memasukkan data itu Kakan Kemenak bisa? enggak Pak. Nggak bisa? Yang pegang operator Cisco Siapa HAT. itu? Pegang operator itu? Ya masing-masing daerah ada Pak. Ada. Ya. Selain di daerah, Di Kanwil. ada juga operator Ya, di Kanwil ada juga yang bisa operator masuk Cisco ke HAT. situ. Ya, Oh. gitu Pak. Mau tanya Pak, jadi orang yang menjadi operator adalah orang yang diberi kewenangan untuk masuk ke dalam sistem. Betul. Apa jabatan orang tersebut? Operator Cisco HAT. Operator Cisco HAT. Siapa yang memberi kewenangan dia, kapan dia boleh masuk ke sistem, atau dia mengeksekusi sebuah perubahan, itu siapa yang memberi kewenangan dia bisa melakukan itu? Semaunya sendiri atau atas perintah? Biasanya pimpinan Pak. Biasanya pimpinan. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Silakan. jadi gini Pak ya, kita ingin melakukan kepastian. Contoh tadi yang bilang Ibu Lydia, dia daftar 2024, ketika dicek di sistem dia seolah-olah ya, saya bilang seolah-olah, dia daftar 2013. Itu yang kan gini, kalau dia masukin data ke situ kan, dia daftar baru menulisnya tahun 2004, tiba-tiba masuk ke sistem, berarti kan ada harus yang membuat dia connect ke situ, sistem algoritma gitu. Apakah dia dari nomor Cisco HAT-nya? Jadi kalau Cisco HAT kan gini, kalau dibuat di dalam sistem Cisco HAT nomor sekian, daftarnya nomor sekian, ya kan? Nah kalau saya di orang itu ganti namanya, tapi nomor Cisco HAT masih ada, terlihat dia seolah-olah daftar 2013. Nah gimana itu sistem algoritmanya di Cisco HAT ini? Mohon maaf, saya tidak ahli di Cisco HAT. Hanya sepengetahuan saya, porsinya itu porsi yang digunakan porsi lama. Ya porsi lama itu kan, tanda porsi lama itu kan harus ada Pak. Porsi lama ini kan bukan makhluk awan-awan gitu. Ya kan, yang nomor sekian ini daftar tahun sekian, berarti jatah tahun sekian kan begitu. Betul. Ya kan? Kalau porsinya itu berdasarkan Cisco HAT, kan nomor Cisco HAT itu kan nggak ada yang 2 orang kan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6, itu cuma 1 orang. Nah, kalau umpamanya orangnya diganti, ini ada orang meninggal, atau saya ganti namanya, nomor Cisco HAT-nya dia pakai nomor Cisco HAT itu. Mungkin nggak? Pasti nggak tahu ya. Ya, nggak tahu. Ya, udah terima kasih. Ini Cisco HAT, wa ma adraka ma Cisco HAT gitu. Apa ini Cisco HAT? Terima kasih. Baik, terima kasih. Keterangan yang diberikan tadi, Pak Saksi, nanti ada berita acara yang ditandatangani, dibaca dulu. Jangan-jangan ada pemalsuan pula di sini. Operatornya kan, kita bicara operator terus harian ini. Oke, kami mohon maaf menghadirkan saksi ada molor mundur-mundur karena memang betul-betul karena persidangannya seperti itu. Jadi tidak ada kesengajaan dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita perbaikan perhajian kita dan memberikan keadilan kepada jamaah haji kita. Sekali lagi terima kasih.
kami skor persidangan kita dan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, makasih. Malam ini kelihatannya sudah kelelahan. Ada yang masih bertahan, tapi saya melihat matanya Pak Wisnu kok sudah sudah memerah gitu. Ya, makasih. Memerah, kami meminta ke SET menyampaikan ke tamu-tamu kita mohon maaf kalau malam ini tidak bisa lagi dilanjutkan, jadi kita atur di lain waktu nanti akan kita undang. Karena betul-betul ini hanya tinggal 4 orang lagi. Iya, nanti saya sampaikan. Ya, ya. Nah, terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jam 1 ya Pak? Hah? Besok intern jam 1. Ada jam 1 intern? Aduh, apa masih bisa teman-teman ini?